Halo Sobat Gainvest, ketemu lagi bersama kami di Gainers versus Losers bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas saham-saham yang masuk jajaran Gainers dan Losers untuk periode 14-21 April 2025. Kita mulai ke saham yang masuk jajaran Gainers, yaitu PT Merdeka Copper and Gold atau lebih dikenal dengan kode sahamnya MDKA, di mana pada periode minggu lalu atau 14-21 April 2025 itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan, hampir 30%, yaitu tepatnya di 29,9% week on week. Ada beberapa katalis positif yang mendukung penguatan saham MDKA, yaitu yang pertama adalah berlanjutnya kenaikan harga emas ya, di mana secara year to date harga emas mengalami kenaikan sebesar 26,76% year to date. Tentunya ini tidak terlepas dari tingginya permintaan investor terhadap aset safe haven ya, di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Oke, kemudian untuk katalis yang kedua, ini tidak terlepas dari kinerja perseroan, di mana pada kuartal 4 tahun lalu MDKA berhasil membukukan laba bersih sebesar 11 juta US dollar. Ini berbanding terbalik dengan periode sebelumnya di kuartal 3 tahun 2024 yang mencatatkan rugi sebesar 55 juta US dollar. Katalis positif yang terakhir atau yang ketiga yaitu terkait dengan kemajuan proyek Panigold, di mana sampai dengan akhir Maret itu sudah mencapai 46% ya. Ini diharapkan akan bisa beroperasi di tahun 2026 ya, atau tepatnya sih di awal-awal ya, di awal tahun. Jadi harapannya ini akan berdampak positif ke kinerja perseroan. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal ya, apakah pergerakan saham MDKA menarik? Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini pergerakan saham MDKA terlihat sangat menarik ya, karena berhasil rebound dari area supportnya, yaitu di level 1340, kemudian mencoba menuju resistnya di sekitar 1855, dan kalau bisa breakout, ini tidak menutup kemungkinan akan menuju level 2250. Nah, ini tentunya kesempatan yang cukup menarik nih buat Sobat Gainvest yang belum masuk di saham MDKA. Oke, kemudian kita bahas saham yang masuk jajaran losers untuk periode 14-21 April 2025, yaitu ada PT Sumber Alvaria Trijaya atau yang lebih dikenal dengan kode sahamnya AMRT. Di mana pada periode minggu lalu itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 12,4% week on week. Ada dua katalis negatif yang mendorong pelemahan saham AMRT. Yang pertama adalah terkait dengan kinerjanya, di mana pada periode kuartal 4 tahun 2024 itu mengalami penurunan 38%. Kemudian di sepanjang tahun lalu juga turun 8% ya, masing-masing menjadi 749 miliar dan 3,1 triliun. Nah, ini penurunan kinerja tersebut atau laba bersih tersebut ini dipicu oleh lebih rendahnya margin laba kotor dan tingginya beban operasional. Kemudian katalis yang kedua yaitu terkait dengan aksi korporasi dari AMRT ya, yaitu terkait dengan akuisisi Lawson, di mana kita tahu Lawson itu masih dalam keadaan rugi. Jadi dengan adanya aksi korporasi tersebut, ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kinerja dari AMRT, walaupun sifatnya mungkin hanya temporary. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi teknikal tentunya ya, apakah penurunan saham AMRT ini masih ada peluang untuk terus berlanjut atau tidak. Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini memang pergerakan saham AMRT ini udah memberikan sinyal yang cukup bahaya ketika dia turun di bawah level 2580. Ini saya ingat sekali awal-awal penurunan ini adalah terkait dengan khawatiran investor bahwa penjualan tokonya atau tepatnya pertumbuhan penjualan tokonya itu akan mengalami penurunan ya. Jadi ini ada tekanan yang cukup besar. Nah, terakhir harga sahamnya boleh dibilang tertahan di atas area support 1800, tapi kalau kita lihat dari sisi trennya dan dari sisi volumenya, ini
kelihatannya saham AMRT akan menguji level support kuatnya di 1800 dan tidak menutup kemungkinan dia akan terus berlanjut ya ke bawah, yaitu menuju level 1480. Jadi untuk teman-teman sobat Genvest yang belum punya, mungkin lebih ke arah wait and see aja dulu ya. Jadi tunggu ketika nanti saham AMRT itu memberikan adanya sinyal bullish reversal. Itu tadi gainers versus losers untuk periode 14 sampai 21 April 2025. Jangan lupa saksikan terus gainers versus losers untuk periode berikutnya yang mudah, yang berinvestasi.